Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Jumat tanggal 1 April 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a, dilanjutkan ayat 12 sampai 22. Bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda kebenaran Tuhan membebaskan kita untuk setia sebagai saksinya. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menahan kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Apa yang membuat kita takut untuk melakukan kehendak Tuhan? Dari pertanyaannya saja, yang pasti ada rasa takut akan kematian, rasa takut akan kehilangan simpati dari orang, rasa takut akan banyak hal, rasa takut akan nama kita yang dilupakan. Rasa takut ini mudah kemudian merampas keberanian dan keinginan besar kita untuk melakukan apa yang kita tahu benar, apa yang kita tahu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Yesus, Dia menghadapi tantangan dan ancaman kematian karena apa yang Dia lakukan. Tetapi Yesus juga dengan kasih karunia, dengan tekad, dengan ketaatan, Dia penuhi kehendak Bapanya. Dia lawan tantangan dan ancaman tersebut. Yesus tidak takut. Yesus tahu bahwa misinya, tujuan hidupnya memerlukan pengorbanan dan penderitaan. Dan pengorbanan penderitaan Dia berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Tetapi itu tidak akan menjadi akhir. Dalam Injil dikatakan, saatnya belum tiba.
Ya, jam atau saatnya Tuhan akan datang di mana Dia akan menghancurkan kekalahan dengan kemenangan atas dosa dan setan, penghukuman dengan pengampunan dan kebebasan, kematian dengan kemuliaan dan hidup yang kekal. Yesus mempersembahkan nyawanya bagi kita untuk memulihkan persahabatan kita dengan Allah. Itulah yang Dia lakukan. Dia rela menderita demi kita, merangkul salib untuk menebus kita dari dosa dan memulihkan kita ke kehidupan baru, ke persahabatan kita dengan Allah Bapa, relasi baru. Karena penebusan Kristus, kita mendapat relasi baru dengan Bapa kita di surga. Santo Agustinus dari Hippo, dia tulis demikian: Tuhan kita memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Tetapi kita tidak dapat memilih berapa lama kita akan hidup. Dan kematian datang kepada kita bahkan di luar kehendak kita. Kristus dengan mati telah mengalahkan kematian. Kebebasan kita dari kematian datang dan ada hanya karena kematiannya. Untuk menyelamatkan kita, Kristus tidak membutuhkan kita. Walaupun demikian, tanpa Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Dia memberikan dirinya untuk kita seperti pokok anggur kepada ranting-rantingnya. Terpisah darinya, kita tidak dapat hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak ada yang bisa acu tak acu dengan Yesus untuk waktu yang lama. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia katakan, tanda-tanda dan keajaiban yang Dia buat, Dia lakukan atas nama Bapanya. Yesus tidak hanya mengklaim dirinya sebagai Mesias yang diurapi, Dia juga mengklaim berada dalam satu relasi yang unik, relasi keputraan dengan Allah Bapa. Dan Dia mengenal Bapanya secara sangat personal, secara sangat pribadi. Bagi orang Yahudi ini adalah penghujatan. Otoritas agama melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan Yesus, karena mereka tidak dapat menerima klaim Yesus itu. Saudara dan saudariku, kita tidak bisa acu tak acu terhadap klaim yang Yesus buat. Kita mendukungnya atau melawannya. Tidak ada jalan tengah. Kita bisa mencoba untuk membentuk gambaran soal Tuhan Yesus dengan ide dan cara berpikir kita sendiri, atau kita dapat membiarkan firman kebenarannya membebaskan kita dari kebutaan kita yang penuh dosa, dari kesombongan kita yang keras kepala dan ketidaktahuan. Apakah kita menerima semua yang Yesus ajarkan? Apakah kita menerima semua yang Dia lakukan untuk kita dengan iman dan hormat? Ataukah dengan ketidakpercayaan dan keraguan-raguan? Konsekuensinya sangat besar, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan akan datang. Saudara dan saudariku, dengan sabda firman kebenaran dari Tuhan, hendaknya membuat kita semakin berani untuk memberi kesaksian tentang Dia yang adalah juru selamat kita. Dia yang sudah mati, Dia sudah menderita untuk kita. Kita tidak takut, tidak menjadi buta, tapi kita menjadi orang yang bebas dengan iman dan ketulusan serta kejujuran. Kita menjadi saksinya selalu. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah yang kekal, Engkau adalah cahaya pikiran kami. Engkaulah sukacita hati kami. Engkaulah kekuatan kehendak kami. Berilah kami karunia untuk mengenal Engkau dengan lebih baik, agar kami benar-benar mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, kita sekalian semua yang kita sayangi, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jalani hari ini dengan senyum.